Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan peluang dan kesempatan untuk bisa melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Salah satunya adalah salat maghrib dengan cara berjamaah. Semoga ini adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala terima dan akan membebaskan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Mulakhas fi syarhil kitab at-tauhid. Ini ringkasan atau syarah ringkas tentang kitab at-tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemarin kita telah menyebutkan tentang 10 wasiat yang sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-An'am di ayat yang ke-151 dan 153. Dan kemudian juga kita telah menyebutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud, dan kemarin kita telah sebutkan tentang ringkas biografi dari Abdullah bin Mas'ud, yang beliau merupakan sahabat, kalau ada klasifikasi maka beliau termasuk di antara sahabat senior. Dan beliau meskipun dari kalangan ketika itu kalangan budak, ini budak milik siapa namanya kemarin, Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang dia merupakan kawan dekat dari Muawiyah bin Khalaf, tuan dari Bilal bin Rabah. Dan Muawiyah bin Khalaf ini adalah saudara dari Ubay bin Khalaf, yang juga termasuk di antara sahabat yang di antara penduduk Mekah yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin juga kita telah sebutkan bagaimana Abdullah bin Mas'ud, anaknya, bahkan istrinya, dan bahkan 3 dari 2 anaknya merupakan ahli fikih pada zamannya. Kita akan melanjutkan, yakni di halaman 19 ya, yang ada bukunya ya, betul ya, yakni al-ma'na al-ijmaliyu lil athar, makna secara umum atau makna secara general dari athar yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yakni man arada ay yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Jadi makna secara umum, yakni beliau mengatakan yadhkuru ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima wassa bihi Allah ta'ala. Mana secara umum adalah di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berwasiat maka tidaklah Nabi akan berwasiat kecuali apa yang telah diwasiatkan wasiat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan atas perasaannya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, tidak. Karena ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mewasiatkan. Maka di sana bentuknya tidaklah Nabi mewasiatkan, itu fi'il apa? Fi'il madhi. Lam yusi, fi'il mudhari, karena akan sesuatu yang bentuknya fi'il mudhari maka akan terus berlangsung. Jadi Nabi tidak akan mewasiatkan kecuali apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan dengan apa-apa yang terdapat di dalam ayat ini. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 151 sampai 153. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi. Karena di ayat yang disebutkan Al-An'am ayat 151 sampai 53 itu selalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pada setiap ayatnya itu dzalikum wasaqum bihi. Yang demikian itu yakni Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian dengannya. Wa inna maqala Ibnu Mas'udin, dan bahwasanya Ibnu Mas'ud yang mengatakan dzalika lamma qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma inna raziyata kullu raziyati ma hala bainana wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Beliau membawakan perkataan Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya innar raziyata, ar-raziyah itu sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk. Kullur raziyati, segala sesuatu, setiap sesuatu yang buruk, maka ma hala bainana wa baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu, maka dengannya akan terhalang baina ay yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu, yakni apa yang akan dituliskan untuk kami dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wasiatnya. Fadaqarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'ani ma yakfihim. Bahwasanya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi mereka dari Al-Qur'an itu telah mencukupi. Ini kasusnya cukup panjang. Ini kalau dilihat bisa dirujuk di Sirah Nabawi, di mana ketika Nabi menjelang wafatnya, ada di antara sebagian mereka adalah bertanya tentang siapa yang akan menjadi pengganti, maksudnya memimpin, ia akan memimpin. Sampai ketika itu yakni Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas, dia mengatakan, meminta kepada ayahnya, cobalah tanya kepada Rasulullah SAW siapa nanti yang akan menggantikan, yang akan mengganti setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika dia berjalan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cukuplah apa yang diwasiatkan dalam Al-Quran bagi kita. Artinya tidak perlu mewasiatkan tentang masalah ini. Dan inilah yang menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Syiah. Mereka membuat hadis-hadis palsu berkaitan bahwasanya Rasulullah mewasiatkan secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib saat menjelang wafatnya, bahwasanya Ali lah yang akan menjadi pengganti
sehingga semua mereka mengkafirkan hampir seluruh sahabat karena menganggap Abu Bakar berkhianat dan kufur, Umar berkhianat, Utsman juga seperti itu, karena mereka melangkai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya anna 'indakum minal Qur'ani ma yakfihim. Apa-apa yang ada di sisi mereka di Al-Qur'an maka telah mencukupinya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam la wassa lam yusi ila bima fi kitabillah. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, maka tidaklah berwasiat kecuali dengan apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatu hadzal asari lil bab, kaitan antara asar dari Abdullah bin Mas'ud ini dengan bab yang sedang kita bahas adalah bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayati kama huwa wasiyatullahi fa huwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka di asar ini adalah menjelaskan bahwa apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am 151 sampai 153, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan itu adalah merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kuncinya di atas. La wasalam yusi ila bima wassa bihillah. Nabi tidak mewasiatkan kecuali apa yang dia wasiatkan adalah sesuatu yang akan diwasiatkan oleh Nabi, sesuatu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka di sini menunjukkan penjelasan apa yang disebutkan dalam ayat ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW wasiatkan, karena Rasulullah hanya meneruskan saja. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusa bima usallahu bihi, karena Nabi SAW mewasiatkan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada dirinya. Taib. Kemudian ma yustafadu min qauli Ibni Mas'udin, faidah atau apa saja faidah dari ucapan Ibnu Mas'ud. Dari ucapan Ibnu Mas'ud, maka tadi dikatakan athar. Walaupun athar bisa juga masuk padanya hadis. Akan tetapi athar dalam makna tertentu lebih dimaksudkanlah perkataan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ada kalanya juga perkataan sahabat itu yang dihukumi marfu', yakni terangkat. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah sesuatu yang enggak mungkin dari logikanya. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika menyebutkan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, maka Allah memilih seluruh hati semua makhluknya. Maka didapatlah hati Muhammad SAW adalah termasuk hati yang terbaik. Dari mana ini tahu? Maka ini kalimatnya dari sahabat, tapi dia mendengar intinya dari Nabi yang mulia SAW. Ini namanya marfu. Di antara beberapa faedah dari hadis dari asar ini adalah ahammiyatu hadhil wasaya al-ashr. Yani menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya wasiat yang 10 yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 10 wasiat yang terkandung di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-151 dan 153. Kemudian yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusa bima awsa bihillah, fa kullu wasiyatin lillahi fa huwa wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mewasiatkan atas kemauannya sendiri, tidak atas keinginannya sendiri. Bahkan kalau Rasulullah tidak tahu pun mengatakan tidak tahu. Ketika ditanya oleh sekelompok orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy telah mendatangi orang-orang Yahudi meminta nasihat bagaimana sih cara menghentikan dakwah Muhammad, kata orang Quraisy. Salah satu yang diutus adalah Muawiyah,
Safwan bin Muawiyah dan juga ayahnya Muawiyah bin Khalaf mendatangi orang-orang Yahudi. Apa mereka nasihatkan? Tanyakan kepadanya 3 hal. Kalau bisa menjawab maka dia seorang nabi. Karena ketika itu sebenarnya mereka tuh hanya ingin mengetes bahasa kita. Sehingga ketika mereka memberitahukan 3 itu, yang pertama adalah pertanyaan, tanyakan kepada mereka tentang seorang pemuda yang keluar di pagi hari dan tidak pulang lagi. Ini pemuda Ashabul Kahfi. Mereka keluar di pagi hari, walaupun kisahnya ini panjang, tidak secara bareng-bareng 7-7-nya tidak, tapi mereka saling keluar rumah, berkumpul di satu tempat, karena mereka ada para anak-anak, sebagian para pembesar. Kemudian bertemu, kumpul semuanya, baru kemudian mereka menceritakan masalahnya. Setelah ternyata memiliki masalah yang sama karena mendapatkan tekanan dari Raja Dikyanus, makanya mereka semua berjalan, akhirnya bertemulah dengan gua. Maka di sana dia berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala tidurkan. Bukan Allah Subhanahu wa taala matikan, tidurkan. Berbeda dengan Uzair. Uzair Allah Subhanahu wa taala matikan 100 tahun. Nah, kalau ini ditidurkan, sehingga ada kalanya dia bergerak. Di surah Al-Kahfi itu bergerak ke kanan, ke kiri, dan itu ada matahari. Kemudian yang kedua, tanyakan kepadanya seorang yang dia mengelilingi dunia sampai ujung barat dan timurnya dunia. Ini yang dimaksud disebutkan Al-Kahfi juga adalah Zulkarnain. Kemudian yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Maka bangga dia, oh ini pasti yang bisa jawab ini. Kata mereka ini, kenapa mereka mengetahui orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapatkan berita dari langit. Maka begitu dia bertanya, ternyata Nabi SAW tidak mengatakan tidak tahu, tapi Nabi mengatakan besok. Nabi mengatakan besok. Setelah tunggu besok, ternyata besoknya nggak turun. Dalam tafsir Ibnu Katsir sampai sebutkan kurang lebih 14 hari. Sehingga ketika orang Yahudi datang kepadanya, mana berita yang kami tunggu besok? Maka Rasul mengatakan besok. Kalau bahasa kita ini malu luar biasa lah itu. Karena sudah mengatakan besoknya bukan besok, sudah sampai tertunda 14 hari. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kahfi, dan di salah satu disebutkan di ayat yang ke-22 yang di sana menyebutkan apabila mengatakan sesuatu yang akan datang, kul insyaallah, katakanlah insyaallah. Nah, pada kesempatan lain Rasulullah SAW ketika ditentang masalah yang lain, Rasulullah juga mengatakan tidak tahu. Kalau ayat ini terkait dengan teguran agar seorang ini ketika mengatakan sesuatu yang akan datang, katakan insyaallah. Dan ini berlaku pada siapa saja. Nah, jadi intinya di sini bahwa Nabi yang mulia SAW tidak mewasiatkan kecuali apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak atas kemauan dan keinginan sendiri. Kemudian yang ketiga, yakni amiqu ilmi sahabati wa diqahu fahmihim li kitabillahi Subhanahu wa taala. Yakni dalamnya ilmu sahabat, serta wadiqahu itu detail, udah dalam detail. Dalam hal apa? Dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ucapan ini bisa lihat dari mana? Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka suruh melihat kepada ayat tersebut, karena di sana ada 10 wasiat. Ini kedalaman dari pemahaman dan kedetailan sahabat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan ini juga karena beliau Abdullah bin Mas'ud satu dari sekian sahabat yang mendapatkan rekomendasi Nabi, kemarin kita telah sebutkan, yakni ketika ingin belajar Al-Quran maka kepada Abdullah bin Mas'ud, dan bahkan dia termasuk orang yang direkomendasi ketika ingin mengetahui tafsir. Dan perkataan-perkataan beliau masyhur, seperti perkataan man kana minkum
muta'assayyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari figur, mencari contoh, mencari teladan hidup, kata Abdullah bin Mas'ud, ini athar beliau, falyata'assa bi ashabi Rasulillah, maka hendaklah dia mencari figur, mengambil contoh dari para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, fa innahum abarru hadhil ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Baik hatinya dalam penjelasan ini adalah orang yang paling mudah untuk menerima kebenaran dan paling mudah untuk meninggalkan ketika kebenaran datang setelah dia melakukan kesalahan. Ini makna abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya. Dan orang yang kita tahu bagaimana mereka adalah orang yang paling mudah tersentuh terhadap sesuatu yang itu menyangkut masalah-masalah syariat. Kalau bahasa kita sensitif. Jadi kalau itu larangan sensitif. Jadi dan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Sensitif ketika dia melihat sesuatu, dia tidak diketahui oleh orang-orang umum, tapi dia merasakan ini kayaknya anak kurang sreg misalnya. Itu tingkat sensitifnya kepada perkara-perkara yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah, 3 faedah dari athar yang barusan kita sebutkan. Kita masuk pada perkataan atau hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattaqilun. Akhrajahu fi sahihain. Artinya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim di kedua kitab sahihnya. Di catatan kaki ada tambahan wa fi riwayatin wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'aman inda al-Bukhari wa Muslim wa jaa fi Fathul Majid qalu al-waziru Abul Mudaffar lam yakun yaktumuha illa an jahlin yakmilu jahlahu ala su'il adab bitarkil khidmati fi ta'ati. Di catatan ini ada tambahan, yakni pada riwayat adanya khabar dengannya dari Mu'ad ketika akan meninggal dunia. Artinya khabar ini oleh Mu'ad kan disimpan karena Rasulullah memerintahkan jangan disampaikan. Tapi dikhabar oleh Mu'ad bin Jabal menjelang wafatnya. Yani artinya sudah waktu mendekati wafatnya karena memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyampaikan dengan pertimbangan Nabi yang mengetahuinya. Dan juga tambahan di sana disebutkan dalam kitab Fathul Majid, bisa dirujuk kembali di sana tentang tambahan ini dan seterusnya bisa dirujuk di kitab tersebut. Baik. Kita masuk kata yakni an Mu'ad ibn Jabalin. Sebelum kita jelaskan lebih rinci, kita sedikit mengenal karena beliau sebutkan di sini Mu'adun huwa Mu'ad ibnu Jabalin bin Amr. Bedanya kita membaca Amr dengan Amru, ya. Ada Umar, ada Amr. Yang membedakan adalah huruf waw yang ada depan ro. Ada Amr, ada Umar. Jadi kalau Amr itu depannya ada waw. Tapi kalau Umar maka tidak ada. Kemudian bin Aus bin Ka'ab bin Amr
al-Khazrajiyyu al-Ansariyyu sahabiyun jalilun masyhurun min a'yani sahabati. Mu'ad namanya adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr, putra dari Aus, putra dari Ka'ab, putra dari Amr, al-Khazrajiyyu dari suku Khazraji, dari golongan Ansor, seorang sahabat yang mulia, yang masyhur min a'yanin, yang terkenal, yang merupakan a'yan itu tokoh atau pemimpin, tokoh dari kalangan tokoh para sahabat. Wa kana mutabakhiran, beliau termasuk di antara sahabat yang mutabakhiran, artinya seperti lautan, artinya ilmunya sangat luas sekali, sehingga beliau termasuk di antara sahabat yang diutus oleh Nabi sebagai dai ke Yaman. Nanti di pertemuan berikutnya akan sampai hadis ini. Yani mutabakhiran fil ilmi, laksana lautan ilmu, laksana lautan ilmu, wal ahkami wal Quran. Demikian juga tentang hukum-hukum syariat. Demikian pula tentang Al-Quran. Beliau menyaksikan atau beliau ikut dalam peperangan Badar dan peperangan setelahnya, wa ma ba'daha. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi, dan beliau dijadikan sebagai pengganti saat terjadinya penaklukan kota Mekah. Jadi saat penaklukan kota Mekah beliau diamanahkan. Ada dua riwayat. Kalau riwayat yang disebutkan oleh Syaifur Rahman Mubarakfuri yang menjadi gubernur atau menjadi wakil saat Rasulullah meninggalkan Mekah untuk menuju ke Hunain adalah Abul Asad. Riwayat yang beliau bawakan. Tapi di sini disebutkan adalah Mu'ad bin Jabal. Boleh jadi kedua-duanya adalah merupakan wazir Nabi sallallahu alaihi wasallam atau khalifah yang menggantikan Nabi saat Nabi meninggalkan Mekah. Karena ketika Fathul Mekah, maka sudah bukan menjadi daerah lain, tapi sudah menjadi satu wilayah. Sehingga tidak dikatakan orang yang dari Mekah, orang yang dari Madinah ke Mekah dikatakan hijrah, atau orang yang dari Mekah ke Madinah dikatakan hijrah, masih dalam satu bahkan menjadi negeri kaum muslimin. Maka beliau yang diamanahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau untuk menjadi wali ataupun amir penduduk Mekah pada saat yakni hari pembukaan kota Mekah. Yu'allimuhum dinahum, untuk mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam. Karena bahkan orang-orang yang baru masuk Islam saat ikut dalam peperangan Hunain itu yang kemudian mereka meminta agar ketika mereka melihat ada satu pohon Zatu Anwat, yang mereka biasanya orang-orang kafir meletakkan pedangnya di atas pohon tersebut, mereka menganggap ini akan menjadi keramat, pedangnya menjadi pedang yang hebat. Nah ternyata begitu melihat ini, orang-orang yang baru masuk Islam mereka minta agar dibuatkan sejenis pohon namanya Zatu Anwat. Maka Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, alangkah miripnya kamu dengan Musa. Ini dengan kaumnya Musa, karena kaumnya Musa juga minta, ini minta dibuatkan patung yang kemudian ternyata patung ini memalingkan mereka. Ya, ini untuk mengajari mereka orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk Mekah. Tsumma ba'asa ilal Yaman, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengutus ke negeri Yaman qadian, sebagai qadi. Qadi itu kalau zaman dulu itu pemimpin hakim untuk seluruh negeri. Nah, jadi bukan hanya satu wilayah, qadi seluruh negeri di mana dia diutus. Wa mualliman mata bi Syam, dan beliau menjadi seorang yang mengajarkan ilmu yang kemudian dia meninggal di Syam. Syam mungkin sekarang lebih dekatnya kita sebutkan Palestina. Ya, di Syam, karena Syam itu Jordania, Libanon, Suriah, Palestina, ini empat-empatnya adalah negeri Syam. Beliau meninggal yakni pada tahun 18 Hijriah pada usia 38
tahun, berarti masih cukup muda. 18 Hijriah itu pada masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab sampai tahun 23 Hijriah. Setelah 23 sampai 36 Utsman bin Affan. 36 sampai 40 pertengahan sebelum akhir 40 adalah Ali bin Abi Thalib. 40 di ujung sampai 41 Hasan, yang kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi sebagai tambahan untuk biografi dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal yang tadi meninggal di tahun 18 Hijriah dan masuk Islam juga pada usia 18 tahun. Masuk Islam cukup muda dan dia adalah orang Ansor yang ikut Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena Bai'atul Aqabah yang pertama bersama dengan Ubadah bin Samit telah kita sebutkan sebelumnya, yang dia punya saudara namanya Aus bin Samit, yang dia kemudian di saat usia tua dia bermasalah dengan istrinya karena dia tiba-tiba hasratnya muncul saat istrinya sedang melaksanakan sholat sunnah, maka kemudian istrinya tidak meresponnya. Akhirnya dia mengatakan, engkau laksana ibu bagiku, engkau laksana punggung ibuku. Itulah yang disebut dengan zihar. Itu yang dari Aus bin Samit, yang kemudian istrinya itu merasa gunda, masa gulana. Kenapa dulu waktu masih, karena dia dijadikan dipersunting oleh Aus bin Samit itu pada usia masih sangat muda, 15-an tahun. Dan saat kejadian itu usianya sudah tua. Jadi merasa sudah tua, ditinggalkan, anaknya banyak, seperti itu. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi, maka turunlah surat Al-Mujadilah. Seorang wanita yang bahasa kita itu protes. Ikhwaniman rahimani wa rahimakumullah. Nah, Mu'ad bin Jabal ini di usia yang muda dia juga berteman dengan keluarga dari Amr bin Jamuh. Antum mungkin masih ingat Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kakinya pincang. Jadi sebelum masuk Islam, Amr bin Jamuh ini dia adalah seorang lelaki yang kufur. Dia punya anak Amr bin Jamuh, diantaranya adalah namanya juga Mu'ad. Nah, maka nanti kalau ada Mu'ad boleh jadi Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Karena Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini yang ikut dalam peperangan Tabuk, dan dia salah seorang yang membawa bendera, Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Dan ayahnya ikut dalam peperangan Uhud. Jadi Amr bin Jamuh ini. Kemudian anak yang kedua namanya Khalid. Kemudian anak yang ketiga namanya Muawid. Kalau sebutkan Muawid, antum akan ingat anak muda yang dia membunuh Abu Jahal. Muawid bin Amr bin Jamuh. Ini terjadi pada saat terjadi peperangan Badar. Ketika dia bertanya, paman, dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana yang namanya Abu Jahal, yang aku dengar dia sering mengejek Nabi, sering mencela Nabi, sering mengintimidasi Nabi. Akhirnya tunjukkan, itu dia yang dikelilingi oleh orang yang memilikinya. Maka Muawid ini terus mengejar dengan satu temannya yang seusia juga. Akhirnya pada saat dia memiliki peluang, segera ditebaskan pedangnya ke kakinya sehingga jatuh. Dan kemudian di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud saat Abu Jahal dia sedang terjatuh, segera dinaiki bagian tengkuknya, di kakinya diinjakkan. Ini kalau kaki ini kepala Abu Jahal, diinjakkan kakinya ke tengkuknya Abu Jahal. Abu Jahal merasa kenapa? Dia budaknya Uqbah bin Mu'id. Merasa ini budak menginjak kepala saya. Tapi tidak diberikan kesempatan lama oleh Abdullah bin Mas'ud, maka segera ditebas lehernya, matilah Abu Jahal. Tapi sehingga di sini ada khilaf dengan para sejarah. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Apakah Muawid tadi dengan Afrah? Apakah Abdullah bin Mas'ud? Karena kedua-duanya berperang. Sama ketika para sejarawan menyebutkan yang membunuh Musailimah itu sebenarnya Wasi atau yang lainnya. Karena ketika itu kejadiannya hampir sama.
Pada saat wasi dia melemparkan sebagaimana melemparkan leming kepada Hamzah, tidak langsung mati. Tapi dia masih berjalan, kemudian ada sahabat yang lain yang kemudian dia mendekati tebas lehernya. Nah, tapi sejarah menyebutkan penyebab pertama adalah wasi. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, aku telah membunuh orang yang dulu paling dicintai oleh Nabi dengan pedangku ini, dengan tombakku ini, dan aku telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi dengan tombakku ini juga. Nah, ini juga Abu Jahal. Saat Abu Jahal dia terbunuh, ini siapa ini? Muawiyah atau Abdullah bin Mas'ud? Karena hampir berdekatan. Yang menebas kakinya Muawiyah, sehingga sampai dia terjatuh dan dia tidak bisa bergerak. Datanglah Abdullah bin Mas'ud, kemudian diinjak kepalanya dengan kakinya, kemudian ditebaskan lehernya. Kemudian ada satu dari 4 anaknya, yakni perempuan, namanya Imarah. Dan ini di dalam sejarah, Imarah ini seorang wanita yang sangat pemberani. Kalau tidak salah ketika terjadi peperangan Ahzab, dia termasuk satu dari 2 wanita yang menemani ibunya Zubair, menemani ibunya Abdullah bin Zubair, istri dari Zubair bin Awam, saat ada orang yang akan masuk ke tempat di mana wanita berkumpul, maka bersama dengan Amarah, karena dia melihat mengendap-endap, maka saat kepala muncul dari balik benteng, maka Amarah dengan istrinya Zubair, dia mengambil tombak kemudian dicocokkan ke atas, akhirnya kemudian terjatuh ke dalam lingkaran itu. Karena di situ bisa dibilang ada laki-laki ketika terjadi perang Ahzab, karena semuanya keluar. Yang ada cuma 1 orang, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini sudah tua, usianya sudah mendekati 80 tahun, sehingga dia termasuk orang yang mendapatkan uzur. Ketika dia katakan, Hasan, ada orang yang akan masuk. Dia mengatakan, saya sudah uzur, sudah tua. Akhirnya istri dari Zubair itulah, Zubair bin Awam, yang kemudian bersama dengan Ammarah mengambil tombak, kemudian dicocokkan, kemudian dia jatuh, kemudian dipenggal kepalanya, dilemparkan lagi keluar. Akhirnya orang yang dulu ada sekitar 15 atau 12 orang, akhirnya mereka merindu, ini ternyata dalam ini bukan perempuan saja ini. Buktinya apa? Kepala bisa potong keluar sampai ke depan. Ini bersama dengan Immarah. Taib. Nah, kejadian yang unik terkait dengan Mu'ad bin Jabal, ada saudaranya tadi namanya Mu'ad bin Amr bin Jamoh. 2 orang ini berkawan, Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Amr bin Jamoh. Cuman Mu'ad bin Amr bin Jamoh dia sedih karena dia sudah masuk Islam, tapi ayahnya dia belum masuk Islam. Ayahnya dia tiap di rumah dia menghiasi patungnya, kadang disemprot minyak wangi, kadang disediakan makanan. Anaknya sedih karena orang tuanya nggak tahu kalau anaknya sudah masuk Islam. Maka dia membuat kayak semacam trik gitulah. Kata Mu'ad bin Jabal, gini saja, nanti saat ayahmu tidak ada, patung ayahmu itu kamu ambil, letakkan di comberan. Ini idenya Mu'ad bin Jabal. Kata anaknya, bagus juga katanya, karena dia tahu patung akan bisa memberikan manfaat. Gak ada istilah kualat karena patung kemudian nggak ada. Seorang muslim. Maka saat ayahnya dia tidak di rumah, diambil patungnya, diletakkan di comberan. Maka kemudian di hari saat ayahnya akan masuk ke ruangan yang ada patungnya itu, maka ayahnya lihat, kok nggak ada ini patung ini, kemana ini? Cari, rupanya di comberan. Wah, sedih ayahnya ini, karena Tuhannya masuk ke comberan. Maka dimandikan, dibersihkan. Maka setelah dimandikan dan bersihkan, dikasih minyak, letakkan lagi di tempat yang sama. Rupa-rupanya setelah dia tinggalkan, ayah 2 orang ini datang lagi. Ini Mu'ad bin Amr bin Jamoh dengan Mu'ad bin Jabal datang lagi. Maka di hari yang kedua sama lakukan yang sama, dibawa, ditaruh tempat yang sama.
Makin marah ayahnya, tapi nggak tahu siapa yang mengambilnya dan siapa yang meletakkannya. Pada saat ketemu di tempat yang sama, juga dimandikan lagi, dibersihkan lagi, kemudian dikasih pengharum dan segala macamnya, letakkan lagi. Pada kali yang ketiga ini, kata ayahnya, dia mengatakan, wahai Tuhan, aku tidak bisa membelamu. Oleh karena itu aku letakkan ini, kayak kampak gitu loh. Aku letakkan kampak di sisimu, nanti kalau ada orang datang akan mengganggumu, silakan kau lawan dengan kampak ini. Ini kata si Ammar bin Jamuh. Rupa-rupanya keesok harinya kampaknya sama patungnya masuk ke comberan yang sama. Akhirnya terpikirlah Ammar bin Jamuh, ini kayaknya nggak mungkin, masa Tuhan masuk ke dalam longkang begini, masuk ke dalam comberan. Akhirnya dia temui anaknya, kelihatan wajahnya agak berubah, dan kita minta bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya masuk Islam. Ini jasa dari Mu'adz bin Jabal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan lanjutannya. Yani kemudian beliau mengatakan radifu, maknanya ar-radifu huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabbati. Ar-radifu adalah engkau membawa di belakangmu atau di atas punggung kendaraan atau di atas punggung hewan. Ya, kalau sekarang mungkin bukan hewan tapi kendaraan, yang engkau bawa orang di belakangnya. Dan ternyata sekarang tidak mesti di belakang, karena kalau kita naik mobil sejajar. Nah, jadi ini kalimat umum. Jadi bukan berarti perkataan Nabi sudah ketinggalan zaman, tidak. Karena Rasulullah SAW menggunakan kalimat pada umumnya. Karena ketika itu orang numpang itu di belakang. Nah, begitulah juga ketika yang terjadi kepada Mu'adz. Karena Mu'adz ketika itu dia numpang kepada Nabi di belakang. Maka disebut dengan kata radifu. Kemudian atadri, maknanya adalah hal ta'rifu. Apakah kamu tahu? Apakah kau bisa mengetahuinya? Haqqullahi, yani ma yastahiqquhu wa yaj'aluhu mutahattaman 'alal ibadi. Yani apa yang menjadi haknya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anugerah atas hambanya. Yani memberikan anugerah atas hambanya. Bahasa kita ya kewajiban. Hak Allah berarti kewajiban kita. Yang dengan kita menunaikan kewajiban Allah, Allah akan menganugerahkan karunia-Nya. Itu bahasa singkatnya. Kalau hak kita bukan berarti kewajiban Allah, kan nanti ada. Hak kita bukan berarti kewajiban Allah, tapi Allah mengkaruniakan dengan rahimnya, dengan kasih sayangnya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengambil manfaat, tapi ibadah yang kita lakukan, kita mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan berupa ibadah. Maka di sini hak Allah ringkasnya adalah kewajiban kita. Apa yang menjadi hak Allah berarti apa yang mesti kita tunaikan dari kewajiban kita. Kemudian haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, yakni ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Ini maksudnya. Jadi yang dimaksudkan hak hamba, karena biasanya orang akan selalu mengaitkan hak kewajiban. Tapi ketika kita mengatakan hak hamba bukan berarti kewajiban Allah. Ini hanya menggunakan kalimat yang mudah saja. Makanya dimaksudkan hak hamba adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atas dirinya. Sebagai apa? Tafaddulan, limpahan karunia, kelebihan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanan, dan sebagai perbuatan ihsan. Nah, ini makna dari haqqul ibad. Jadi bukan berarti kalau begitu Allah terwajibkan oleh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terwajibkan oleh makhluknya karena
makhluknya telah menunaikan kewajiban kepada Khalik, bukan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dan di sini harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hambanya, apakah hambanya masuk surga atau tidak, Allah mengetahui. Tetapi pengetahuan Allah bukan berarti paksaan untuk hambanya. Pengetahuan Allah bukan berarti paksaan untuk hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana untuk berikhtiar. Diturunkannya syariat, diturunkannya nabi, diturunkannya Al-Qur'an, dijelaskan padanya. Ini sarana semuanya yang menjelaskan dengan gamblang, lailuha kanahariha. Malamnya laksana siang, jelas. Nah, dengannya sehingga pengetahuan Allah ini bukan paksaan bagi hambanya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan sarana-sarana untuk ikhtiar. Kalau untuk pendekatan makna seperti inilah, pendekatan makna ya, bukan dalil. Misalnya seorang guru ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 semester lebih, atau mendekati semester 2 akhir. Ngomong-ngomong di kantor, kira-kira di kelas antum berapa orang yang tidak naik misalnya. Padahal sebenarnya guru nggak menghendaki kalau anaknya tidak naik, betul nggak? Nggak ada guru yang menghendaki anaknya tidak naik, tetapi dia prediksi kayaknya ada 2 orang ini. Padahal guru mengetahui, bukan memaksa kan? Guru mengetahui anak tidak naik kelas, bukan memaksa dia tidak naik kelas. Nah, ini pendekatan makna saja. Jadi pengetahuan Allah mengetahui seluruh kejadian, yang kecil, yang besar, seluruhnya. Ini bukan paksaan Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan seluruh sarana. Sarana diri, ada telinga, ada mata, ada hati. Sarana di sekitar, ada lingkungan, ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sarana syar'i, nabi diutus, Al-Qur'an diturunkan. Ini seluruh sarana yang akan memperjelas bagi dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a falyakfur faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau silakan kafir, siapa yang mau silakan kufur. Jadi pengetahuan Allah terhadap hambanya bukan paksaan, karena Allah telah menyiapkan seluruh sarana. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan seluruh sarana ini, sarana kauniyah dan sarana syar'iyah, maka Allah silakan. Tapi semuanya sudah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khataman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ubasyirun nas, katana yakni Mu'adz bin Jabal ketika mendapatkan berita dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, yakni alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Orang itu akan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia berarti akan mendapatkan surga. Ini berita sangat gembira. Maka dia bertanya, Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku menghabarkan kepada manusia? Ini kata ubasyirun nas, ukhbiruhum bidzalika liyusarru bihi, yani aku akan kabarkan kepada mereka dengan kabar gembira itu agar mereka bergembira, agar mereka senang. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yattaqilu, yani ya'tamidu ala dzalika fayutraqu at-tanafusu fil a'mali salihah. Yattaqilun artinya orang, kata Rasulullah, jangan, karena manusia akan yattaqilun, manusia itu akan berpegang, bersandar kepada ini, yakni merasa sudah mengucapkan yakni syahadat, mengucapkan syahadat, sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, yakni fayatrukuna at-tanafus, meninggalkan tanafus. Tanafus berlomba-lomba dalam amal, fil a'mali as-salihah, dalam amal yang saleh.
Taib. Maka makna secara ijmali sudah isya ya. Saya selesaikan di sini ya. Makna secara ijmali adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyina wujubat tauhid 'alal ibadi wa fadlahu. Nabi menginginkan atau menghendaki untuk menjelaskan tentang kewajiban tauhid atas hambanya dan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. Ini mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alqadzalika bi sighatil istifham. Akan tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalimat yang digunakan adalah dengan sigha istifham, dengan susunan kata berupa pertanyaan. Liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmi al-muta'allim. Dimaksudkan ini agar seorang benar-benar tertancap pada dirinya dan akan sampai kepadanya pemahaman yang penuh bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi ini maksudnya Pak, metode tanya jawab. Sehingga metode ini sudah diajarkan oleh Nabi ketika Nabi mengajari para sahabat. Dengan bertanya, kenapa? Orang kalau ditanya dia akan sarafnya akan hidup. Ketika itu sarafnya akan segera hidup, sehingga dia akan segera beralih kepada penanya. Artinya perhatiannya akan konsentrasi kembali. Taib. Kemudian kata beliau, falamma bayyana li Mu'ad fadlat tauhid. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada Mu'ad tentang keutamaan tauhid, ista'danahu Mu'ad ayyukhbira bidzalika an-nas liyustabshiru, yani sehingga Mu'ad meminta izin kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan yang demikian itu, untuk memberitakan berita gembira supaya manusia senang. Akan tetapi famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi melarangnya, mencegahnya min dzalika, dari memberikan kabar itu, khaufan min ayyatamidan nasu ala dzalik, dikhawatirkan manusia hanya akan bersandar kepada, ya kan sudah cukup kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak beramal kita tidak akan diazab. Dan ternyata memang ada kelompok di dalam Islam yang hanya mengandalkan ini kelompok orang-orang dari kalangan orang-orang apa? Murji'ah. Mereka hanya pokoknya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, zina itu tidak menurunkan keimanan. Kenapa? Beranggapan sudah mengucapkan kalimat syahadat maka sudah paten. Taib. Fayuqallilu minal a'mali salihah, atau setidaknya mereka menyedikitkan, meringankan amalan dari amalan salihah. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita tunda di pertemuan mendatang terkait dengan munasabatul hadis lil bab. Ini kaitan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Demikian wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.